Makna perencanaan ada menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Georgi Erteri, perencanaan adalah pemilihan dan penceritaan fakta serta pembuatan dan penggunaan asumsi masa depan dalam visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang kedua ada menurut Wilson, perencanaan adalah salah satu proses lainnya atau mengubah situasi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh perencanaan atau oleh orang atau badan yang diwakili oleh perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi analisis, kebijakan, dan desain. Nah, yang ketiga, menurut Bintoro Tecokro-Minoto dalam Husaini Usman pada 2008 menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada pengorganisian. Menurut ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Berdasarkan berbagai definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses fundamental dalam manajemen yang memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi atau individu. Perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses sistematis yang terstruktur yang berfokus pada penetapan tujuan masa depan serta merancang langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang saling terkait, dimulai dari analisis situasi saat ini, penetapan tujuan yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, hingga alokasi sumber daya yang efisien. Baik, materi yang selanjutnya adalah pertimbangan syariah dalam perencanaan agar tujuan perencanaan dapat tercapai dengan maksimal. Maka dalam menyusun perencanaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, hasil yang hendak dicapai. Hasil yang hendak dicapai bukan hanya profit materi atau kimat madiat semata, melainkan juga benefit kepada internal organisasi dan eksternal organisasi perusahaan atau lingkungan. Benefit yang dimaksud adalah nilai kemanusiaan yang berupa kesempatan kerja, bantuan sosial, dan bantuan lainnya. Lalu nilai akhlak berupa al-akhlak al-karimah yang menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas para pengelola organisasi. Yang ketiga yaitu nilai rohani berupa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu pertimbangan yang kedua yaitu orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Orang yang melakukan sebuah pekerjaan harus memiliki kualifikasi tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Para sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Lalu pertimbangan yang ketiga yaitu waktu dan segala prioritas. Banyak orang yang tidak sadar dan tidak menganggap waktu sebagai modal utama dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, waktu menjadi salah satu sumber daya yang sering dilupakan oleh manusia. Padahal menurut Richard S. Loma dalam Cecep Darmawan, musuh para eksekutif yang sebenarnya bukanlah persaingan, undang-undang, ataupun yang lainnya, melainkan waktu. Karena dalam waktu itu seperti peluang, kesempatan, atau momentum. Adapun kaitannya dengan skala prioritas, rencana mungkin saja tidak terbatas, namun waktu yang dimiliki manusia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, skala prioritas dibuat untuk menentukan rencana mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan nilai, kepentingan, dan
relevansi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, pertimbangan yang keempat adalah dana atau modal. Modal sendiri adalah kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu kekayaan yang lain, yang mencakup alat-alat produksi dan barang ataupun uang. Mengenai modal ini, syariah memberikan ketentuan. Antara lain yang pertama, modal harus diperoleh dengan cara yang sama dengan cara mendapatkan hak milik yang melalui usaha-usaha yang halal dan sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, modal tidak boleh dipinjam atau meminjamkannya dengan cara yang riba. Yang ketiga, modal tidak boleh ditimbun. Yang keempat, modal yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, materi yang selanjutnya adalah hambatan perencanaan. Disadari atau tidak, dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, kita akan dihadapkan pada berbagai kendala. Pada umumnya, kita selalu menginginkan berbagai kemudahan. Padahal, kemudahan-kemudahan itu tidak akan ada kecuali setelah melalui berbagai kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kemudahan-kemudahan itu ada setelah melalui berbagai kesulitan. Misalnya dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu hambatan-hambatan yang muncul ketika melakukan perencanaan yang efektif, pertama yaitu faham teologi jabariyat. Perencanaan menjadi semacam ikhtiar atau upaya guna mencapai tujuan di masa yang akan datang. Tujuan yang hendak dicapai itu digambarkan dan diproyeksikan melalui tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Segala perbuatan manusia, menurut Jabariyat, merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa apabila seseorang misalnya malas bekerja, maka perbuatan tersebut bukan kehendak manusia itu sendiri, melainkan yang membuatnya malas bekerja adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, baik kehendak, daya, maupun perbuatan manusia telah ditetapkan dan diciptakan, maka ikhtiar pun akan tercipta. Bila paham Jabariyat ini diterima secara taken for granted, maka seseorang cenderung jauh dari sikap dinamis dalam bekerja dan berpikir. Lalu yang kedua yaitu proses dan birokrasi sertifikat halal. Sebagian menganggap bahwa sertifikat halal merupakan modal atau investasi. Namun, bagi sebagian yang lain masih dipandang sebagai sebuah langkah yang butuh biaya, waktu, dan proses yang relatif panjang. Sebab apapun produk yang direncanakan yang hendak dicapai, baik komoditas maupun jasa, harus sesuai dengan syariat Islam atau halal yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ataupun Dewan Syariah Nasional. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang diantaranya memastikan bahwa sebuah produk baik komoditas maupun jasa benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Lalu hambatan yang ketiga, jangka waktu yang dipergunakan. Waktu yang dipergunakan untuk perencanaan akan menentukan besarnya ketelitian daripada perencanaan itu sendiri. Banyaknya waktu yang disediakan menentukan banyaknya hal-hal yang dapat diketahui. Lalu yang keempat yaitu hambatan administratif. Perencanaan biasanya dilakukan oleh tim atau staf perencana. Hasil rumusan tim perencana belum tentu akan disetujui oleh pimpinan. Terdapat banyak faktor dengan pengaruh terjadinya gap antara tim perencana dengan pihak pimpinan. Di antaranya mungkin hanya bagian-bagian parsial tertentu saja yang disetujui, atau dana yang diperlukan sesuai rencana tidak memadai, dan sebagainya. Lalu hambatan yang kelima yaitu kurangnya informasi.
Rencana itu dibuat berdasarkan informasi yang cukup. Apabila kurang informasi, perencanaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai pengalaman memberikan gambaran betapa sukarnya memperoleh informasi yang cukup untuk sebuah rencana yang baik dan rasional. Apabila didirikan di atas informasi yang kurang ataupun salah, maka perencanaan akan kurang baik. Oleh karena itu, harus dilakukan investigasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mengatasi masalah dalam perencanaan. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah dalam perencanaan. Yang pertama adalah pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada aktivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah komunikasi dari partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana. Harus didengar pendapatnya dalam mengembangkan strategi tersebut. Ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya, dan konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional baru harus selaras. Dan yang keempat adalah sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen, orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Halo, perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Rogi. Di sini saya akan membahas bab 5 dan bab 6, yaitu mengenai kiat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dalam Islam harus memenuhi 5 prinsip utama, didasari pada keyakinan bahwa perencanaan sesuai ajaran Islam memberikan manfaat bagi pihak, bukan hanya individu, berbasis pada pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan melalui studi banding dari praktik terbaik serta memperhatikan proses yang tepat, bukan hanya tujuan. Prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan dalam perencanaan konvensional yang lebih fokus pada keuntungan materi dan pencapaian target tanpa memperhatikan aspek spiritual dan keberkahan. Bab 6 adalah tahapan perencanaan evakuasi, yaitu meliputi menetapkan tujuan, memahami kondisi saat ini, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengembangkan dan menjabarkan rencana. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan secara sistematis, terencana, dan objektif, dengan tujuan utama mengembangkan kualitas karyawan dan memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi. Dalam sebuah struktur organisasi terdapat 4 unsur pokok di dalamnya. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada formalisasi, yang ketiga ada sentralisasi, yang keempat ada ukuran organisasi. Mengutip dari Terry mengatakan bahwa organisasi mempunyai 4 unsur juga, yaitu pekerjaan, pelaksana atau pegawai, hubungan-hubungan, dan juga lingkungan. Sementara itu mengutip dari Marno dan Trio Suprianto, unsur-unsur organisasi yaitu pemimpin dan yang dipimpin, serta wewenang, tujuan, pembagian tugas,
dan juga teknologi, yaitu berupa hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan lingkungan, yang artinya lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya terdapat sistem kerja sama sosial di dalam lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi bisnis, organisasi sosial. Yang kedua adalah organisasi sosial. Yang ketiga ada organisasi politik. Kemudian ada organisasi teknis, dan juga yang kelima ada organisasi belajar. Nah, kemudian ada tahapan membentuk perorganisasian. Yang pertama ada menetapkan tujuan perorganisasian. Yang kedua menetapkan tugas pokok anggota organisasi. Kemudian yang ketiga melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas yang lebih rinci lagi. Yang keempat adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Kemudian kelima memberikan arahan untuk penugasan. Yang keenam ada melakukan evaluasi atas hasil dari strategi perorganisasian yang telah dilakukan. Terima kasih. Lalu bab yang ke-9 adalah kekuasaan dalam pandangan Islam. Pengertian kekuasaan dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah semata-mata tentang dominasi atau penguasaan atas orang lain. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang atau kelompok untuk memimpin dan mengelola urusan umat. Ini berarti pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama ketaatan kepada Allah. Seorang pemimpin yang baik dalam Islam harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajarannya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus adil dalam memperlakukan semua orang tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan berdasarkan kualitas. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah hak istimewa yang diperoleh secara turun-temurun atau berdasarkan kekayaan atau keturunan, tapi berdasarkan kualitas individu. Lalu yang keempat adalah konsultasi. Salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Islam adalah konsultasi atau syura. Seorang pemimpin diharapkan untuk berkonsultasi dengan para ahli dan anggota masyarakat sebelum mengambil keputusan yang penting. Lalu yang kelima adalah pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai bentuk pelayan kepada umat dan masyarakat. Seorang pemimpin diharapkan untuk mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Nah, menurut referensi ayat Al-Quran, yang pertama ada perencanaan. Nah, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha habirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.